beliau ingin bersilaturahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamu Rasulullah bukan cuma para sahabat, bukan cuma para pembesar, namun enggak tanggung-tanggung. Tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk berdiskusi. Malaikat Jibril alaihi salam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam ya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, ma huwal iman? Ma huwal Islam, ma huwal ihsan, ma huwat taqwa, ma huwal ikhlas. Jadi ingin berdiskusi tentang iman, berdiskusi tentang Islam, berdiskusi tentang ihsan, berdiskusi tentang takwa, berdiskusi tentang ikhlas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia akhlaknya mendengar pertanyaan dari malaikat Jibril alaihi salam, padahal beliau sudah tahu jawabannya, namun beliau menghargai malaikat Jibril yang bertanya. Ini etika yang pertama. Jadi kalau ada anak bertanya kepada kita sebagai orang tua, saudara bertanya, sahabat bertanya, jamaah bertanya, itu hendaknya menghargai pertanyaannya. Kadang kita kan kalau ada pertanyaan sepele gitu aja kok nanya, gitu kan. Rasulullah tidak demikian. Sudah tahu jawabannya, tapi kata Rasulullah SAW, as'al a'rafu min yus'al. Bahasa kita jangan gitulah Jibril. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian Rasulullah mendengarkan jawabannya. Al-iman, ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yuqda wa tuqda khairan wa syarran. Ma huwal islam? Al-islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa aqama as-salah wa atau az-zakah wa shamu fi syahri ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apa itu iman? Iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada rasul-rasul utusan Allah, percaya kepada hari akhir, hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, takdir ketentuan Allah yang baik dan yang buruk, yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, kemudian kepada pemahaman sampai kepada keyakinan yang kita kenal dengan arkanul iman, rukun iman. Jadi waktu secukupnya, kita nggak mungkin bahas iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas. Kita coba sama-sama saling tawasobil haq, tawasobil sabar tentang iman. Jadi apa itu iman? Iman adalah percaya yang bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, pemahaman sampai kepada level keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul utusan Allah, hari kiamat, hari akhir, qada, qadar, takdir Allah yang baik dan yang buruk. Makanya setiap kali kita berdoa di majlis ilmu, Rabbi zidni ilma,
warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepadaku, berikanlah kepada kami tambahan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, berikanlah kami kekuatan untuk memahaminya. Ini dasar. Jadi pondasi iman itu 3. Jadi pondasinya ilmu pengetahuan, kemudian naik kepada level pemahaman, kemudian sampai kepada keyakinan. Jadi tidak hanya sekedar kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu didasarkan kepada ilmu. Sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah ijma' para alim, para ulama. Kemudian berikutnya tentang ciri-ciri, tanda-tanda, alamat orang-orang yang beriman. Tadi imannya ya, mahwal iman, apa itu iman. Kemudian pondasi, landasan iman. Sekarang ciri-ciri, alamat, tanda-tanda orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri, tanda-tanda, alamat orang yang beriman yang Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Anfal, surat yang ke-8, juz yang ke-9, ayat yang kedua, itu ada 3. Dikata Allah, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering ngakunya beriman. Nah, tadi sudah dikasih pengetahuan tentang iman. Apa itu iman? Dan ngerti pondasinya. Kemudian cirinya orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa lisannya, yang senantiasa lidahnya, yang senantiasa bibirnya berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sampai benar-benar bergetar hatinya. Ini ciri yang pertama. Tinggal kita mengoreksi diri kita, apakah benar kita sudah memiliki ciri orang yang beriman. Jadi mereka orang-orang yang senantiasa lidahnya, bibirnya, lisannya dzikirullah, banyak menyebut nama Allah. Allah, 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 sampai benar-benar meresap. Wajilat qulubuhum, meresap ke dalam hati yang terdalam. Itu minimal Allah, Allah, Allah. Kalau pengen panjang, subhanallah, subhanallah, subhanallah,
Kalau kepanjangan ambil akhirnya Allah, Allah, Allah. Kalau bisa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau mungkin menyebut zikir asmaul husna, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Ghaffar. Ini alamat ciri tanda orang yang beriman yang pertama. Maka pertanyaannya, selama ini setiap saat lebih banyak lisan kita digunakan untuk ngomel-ngomel, untuk marah-marah, atau untuk berzikir menyebut nama Allah? Selama ini lisan kita lebih banyak digunakan untuk membongkar, menceritakan aib orang lain, atau untuk berzikir menyebut nama Allah? Jadi yang tahu diri kita masing-masing. Jadi kita sering ngaku-ngaku orang yang beriman. Mudah-mudahan ada ciri yang pertama kepada kita, yaitu kapan saja, di mana saja, situasi dan kondisi apapun, kita senantiasa banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menguatkan di surat Ali Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi berselisih, bergantinya siang menuju malam, malam menuju siang, la ayatin, benar-benar menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Lalu ciri orang yang cerdas, orang yang mengaku berakal, 191-nya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu mereka orang-orang yang senantiasa lisannya berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring, kapan saja, di mana saja, apapun situasi dan kondisinya, itu senantiasa lisannya menyebut nama Allah. Baru wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ayat-ayat ciptaan Allah. Ini orang yang beriman, itu berpikir baru berzikir. Seperti ulama-ulama dulu, Masya Allah, itu untuk melakukan satu perbuatan itu enggak banyak mikir, tapi lebih banyak zikirnya. Atau orang tua kita, mohon maaf, padahal sekolahnya enggak tinggi-tinggi, paling mungkin madrasah, paling mungkin sanawiyah, bahkan mungkin mohon maaf anak 5, 7, 9, 10. Ini orang dulu, tapi benar-benar memahami tentang iman. Setiap anak itu membawa rezeki masing-masing. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang, wallahu a'lam bisawab, dengan alasan apapun, dibalik, bukan zikir terlebih dahulu baru fikir, tapi fikir baru zikir. Gak usah banyak anak, zaman sekarang susah, gini, udah mikir duluan. Kalau orang dulu zikir baru fikir. Nyatanya alhamdulillah semuanya jadi. Balik. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
apabila disebut nama Allah itu sampai bergetar hatinya. Pokoknya bagi kita senantiasa belajar pokoknya Allah, Allah, Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah. Kalau urusan dunia hari ini kita terlambat mendapatkan rezeki, insya Allah besok masih ada kesempatan. Besok belum, mudah-mudahan lusa. Pekan ini belum, mudah-mudahan pekan depan. Kalau urusan dunia jangan terlalu khawatir. Tapi jangan sampai kita ketinggalan, tidak bersama dengan Allah. Karena kalau kita sudah lepas dari Allah, maka akan lepas segala-galanya. Ini yang pertama. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Lalu yang kedua, ciri orang yang beriman, alamat orang yang beriman, tanda orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ini nikat tadi zikir kepada Allah, kemudian ciri kedua, tanda kedua, alamat yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Mereka lisannya, mereka lidahnya, mereka bibirnya senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat qauliyah yaitu Al-Qur'anul Karim ataupun ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam waktu 24 jam kita berinteraksi dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan handphone kita lebih banyakkan mana? Jadi kalau orang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi senantiasa berusaha untuk talayatlu tilawah. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang dulu tadi anaknya 5, anaknya 7, anaknya 9. Saya ingat benar kebiasaan almarhumah umi saya itu kalau ba'da sholat subuh pulang dari masjid, sebelum masak, sebelum nyapu, sebelum melakukan aktivitas yang lain, itu 99,99% pasti membaca Al-Quran terlebih dahulu. Itu kebiasaan orang-orang dulu. Sehingga Masya Allah, Quran yang tadinya putih menjadi coklat, yang tadinya ada sampulnya sampai nggak ada sampulnya. Bahkan dulu masih pakai benang-benang sampai benangnya lepas. Selesai sadaqallahul adzim, ditata lagi lembaran-lembarannya. Itu orang tua kita, orang-orang dulu. Jadi ba'da subuh senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Hingga Qurannya yang tadinya bagus, ya contohnya ini Quran dulunya bagus, sekarang sudah ada solasinya, ada lakbannya. Pernah lepas saya kasih lim aibon, bukan berarti nggak kuat beli. Dulunya mulus, sekarang sudah mulai pudar. Ini kenapa? Karena insya Allah senantiasa dibuka, senantiasa dibaca. Tapi saya percaya Quran bapak, Quran ibu bagus-bagus di rumah, ya karena jarang dibuka. Ya, ini tanda Quran yang sering dibaca, gini agak jelek, kayak gini. Itu karena sering berinteraksi.
Jadi kalau bisa ada Quran khusus yang Bapak Ibu baca di rumah sehingga tahu oh posisi At-Taubah di sini, ayat ini posisinya di sini, Al-Anfal di sini, ayat ini posisinya di sebelah sini. Itu kalau ada Quran khususnya. Ibarat Bapak jalan dari rumah menuju Al-Munawwarah karena sering dilewati, ngerti di mana ada lubang, di mana ada polisi tidur, belokannya di mana, itu sudah hafal jalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala Nabi alaihi salatu wasallam fi hadzal hadis, al-iman yazid wa yanqus." Iman itu kadang-kadang naik, seringnya turun. Al-iman yazid wa yanqus. Maka supaya bisa naik imannya, Allah berfirman, "Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana." Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pada saat iman kita mengalami penurunan, langsung saja balik jawabannya, pasti kita semakin jauh dari Quran. Jadi begitu semakin mendekat dengan Quran, janji Allah zadat imana, iman akan bertambah. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, tapi seringnya turun. Naiknya kadang-kadang. Ngaji setengah jam, ini naiknya, imannya naik. Tapi sudah begitu, lebih dari setengah jam, udah mulai buyar. Nah, konsentrasi sudah kemana-mana. Jadi kekuatan itu terbatas. Imam Al-Ghazali dalam Al-Hikam membagi klasifikasi iman. Kata kalau Rasulullah, "Au kama qala Nabi alaihi salatu wasallam fi hadzal hadis, al-iman yazid wa yanqus." Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang atau seringnya turun. Namun Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Hikam membagi klasifikasi iman, al-iman yang qasimu ala arba. Iman itu ada 4 klasifikasinya. Yang pertama, la yazid wala yanqus. Iman yang tidak pernah naik, iman yang tidak pernah turun. Itu imannya malaikat. Nggak pernah naik, nggak pernah turun. Bahasa Inggrisnya ajek. Nah, nggak naik, nggak turun. Segitu-gitu aja. Tandanya apa? Nggak pernah iri. Nah, jadi Pak, kalau kita nggak iri dengan nikmatnya orang lain, berarti kita memiliki sifat malaikat. Jibril nggak pernah iri dengan Israel, Israel nggak pernah iri dengan Mikail, Mikail nggak pernah iri dengan Malik, Malik nggak pernah iri dengan Ridwan, Ridwan nggak pernah iri dengan Mungkar, Mungkar nggak pernah iri dengan Nakir, Nakir nggak pernah iri dengan Rokib, Rokib nggak pernah iri dengan Atid. Malaikat yang satu dengan malaikat yang lain setia dengan tugas masing-masing. Segitu-gitu aja. Jadi Jibril alaihissalam sudah selesai pensiun menyampaikan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Enggak ingin campur tangan tugasnya Israel. Israel, boleh enggak aku ikut cabut nyawa? Oh enggak. Segitu-gitu aja tugasnya malaikat. Jadi nggak pernah naik, nggak pernah turun. Tandanya tidak pernah iri antara yang satu dengan yang lain. Malaikat Malik nggak pernah protes kepada Allah untuk ganti tugas dengan malaikat Ridwan. Atau nggak pernah bicara, "Wan, gantian lawan, kau jaga neraka, aku jaga surga." Nggak pernah. Ini yang pertama. Iman yang tidak pernah naik, iman yang tidak pernah turun. Itu pun susah Pak istiqomah. Susah benar. Jadi cirinya tidak punya iri, kemudian tidak mencampuri urusan malaikat lain. Maka kalau kita pengen punya karakter malaikat Bapak Ibu, ya kita sama-sama belajar. Gak usah terlalu mencampuri urusan orang lain. Ini kadang kita kan terlalu mencampuri.
urusan orang lain. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Ini wala yazid wala yangkus, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Lalu yang kedua kata Imamul Al-Ghazali, yazid wala yangkus. Imannya senantiasa naik, nambah, tidak pernah turun, tidak pernah kurang. Itu imannya Nabi dan Rasul. Hari ini lebih mantap daripada hari kemarin. Iman Nabi, iman Rasul besok lebih baik daripada hari ini. Seterusnya naik terus. Itu Nabi dan Rasul. Yang ketiga, kita sebagaimana kata Rasulullah SAW, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka iman kita di level yang ketiga, yazid wa yangkus, yazid wa yangkus, yazid wa yangkus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau pas lagi naik, melebihi malaikat. Luar biasa, malaikat pun sampai geleng-geleng kepala. Pas lagi melebihi malaikat. Lalu yang keempat, wala yazid, yang kus, tak pernah naik, turun terus. Itu imannya iblis laknatullah. Maka jangan pernah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini setan gak menggoda saya. Gak mungkin. Karena mereka akan senantiasa berusaha menjerumuskan anak keturunan Adam. Ini ya, jadi balik. Iman, pondasi iman, ciri orang yang beriman. Yang pertama, senantiasa berusaha, lisannya banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menyebut, sampai meresap ke dalam hati. 80 tahun yang lalu pas pertempuran Surabaya, hanya dengan kalimat Allahu Akbar dari Bung Tomo yang sampai meresap ke hati, kocar-kacir sekutu. Tapi sekarang dikit-dikit takbir Allahu Akbar sama umat Islam berantem sendiri, takbir disalah gunakan. Kalau dulu takbirnya Bung Tomo itu mengobarkan perang Surabaya, sampai sekutu pun kalah dengan kalimat takbir, karena kalimat takbir itu benar-benar menyentuh ke dalam hati. Dua, yaitu senantiasa berusaha berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kalau bisa bangda subuh. Ya seperti orang-orang dulu begitu. Sebelum ke sawah, sebelum berdagang, sebelum mengajar, ibu-ibu sebelum nyapu, sebelum masak. Itu kebiasaan orang-orang dulu itu mesti bangda subuh baca Quran. Ya walaupun satu halaman. Lalu yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka senantiasa berusaha berpasrah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, beribadah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ikhtiar yang terbaik. Kita bercita-cita, kita berkeinginan, silakan berikhtiar. Tapi semua pondasinya, semua dasarnya adalah ilmu. Ilmu sebagai pondasi. Maka dalam kaidah al-ilmu muqaddamun qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu pondasi, ilmu itu landasan, ilmu itu asas sebelum berkata, sebelum berbuat. Oke, ibadah kepada Allah, ikhtiar yang terbaik. Yang ketiga, bagaimanapun juga kita menyadari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan ibadah kita serahkan ikhtiar yang terbaik kita setelah berdoa dengan doa yang penuh dengan harapan, mengangkat tangan. Mana tawakal berikutnya apa? Biarkan Allah yang turun tangan. Jadi tugas kita mengangkat tangan
Setelah beribadah dan ikhtiar, makna tawakal berikutnya, selanjutnya biarlah Allah yang turun tangan. Artinya menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yakinlah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa yang kita harapkan hari ini, pengen sukses, tahu-tahu belum bisa meraih kesuksesan, udah nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Jangan ini pasti gara-gara dia, jangan-jangan dia begini-begini, nggak usah, udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa apapun yang akan terjadi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita tadabbur Quran pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, membahas surat Al-Anfal ayat yang kedua tentang iman, pondasi iman, ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah iman kepada kita. Mudah-mudahan tetap kita akan husnudzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridha meridhoi kita bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada diskusi atau tanya jawab dipersilakan jika masih ada waktunya. Namun saya tutup terlebih dahulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong, pas ya. Ada. Cukup,